Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 1.1 part 8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Ninyoman Dewi Hartati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 20 Kabupaten Bima, NTB, dengan fasilitator Bapak Sudirman Manda dan pengajar praktek Ibu Prima Mayang Damayanti. Pertanyaan pematik pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa semua murid sama saja, layaknya kertas kosong yang dapat kita isi dengan pembelajaran sesuai kurikulum di sekolah serta minimal mencapai nilai KKM setelah evaluasi pembelajaran. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut saya murid adalah anak yang perlu kita atur. Kita berikan tugas sesuai capaian kurikulum, perlu kita berikan hukuman jika berbuat kesalahan mereka karena kenakalannya seperti malas mengerjakan tugas, tidak dapat menjawab pertanyaan atau soal yang saya anggap mudah. Kemudian, sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid, dan saya menuntut mereka dapat memahami materi yang saya sampaikan sesuai dengan kurikulum. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kesalahan saya selama ini, bahwa anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak lahir dan dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sebagai guru, kita hanya dapat menuntun dan mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian saya menyadari sebagai pendidik, saya perlu menjadi contoh tauladan dan menuntun anak, melayani dengan tanpa mengharapkan apapun, menebalkan laku murid dan budi pekerti mereka dengan menebalkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian saya menyadari sebagai pendidik, harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru memfasilitasi dan membangun semangat mereka hingga terwujud merdeka belajar. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar? Yang pertama, mengadakan tes awal untuk mengetahui kekuatan kodrat anak seperti visual, auditori, atau kinestetik, untuk kemudian kita desain pembelajaran dengan media yang bervariasi sehingga dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kedua, membuat kesepakatan kelas bersama murid dan berkomitmen untuk menjaga kebersamaan di dalam kelas. Kemudian memahami kodrat anak, yakni bermain. Kita dapat menyisipkan ice breaking pada saat memulai pembelajaran serta dapat menggunakan aplikasi berbasis permainan atau game dalam pembelajaran agar anak senang dalam belajar, seperti menggunakan kuisis, Kahoot, dan lain-lain. Memudayakan 5S, senyum, sapa, salam sopan, dan santun di lingkungan sekolah. Kemudian menerapkan proses pembelajaran abad 21, yakni 4C, menerapkan pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak.